Presiden Amerika Serikat Donald Trump nampaknya sudah tidak sabar untuk segera berunding dengan Iran soal nuklir. Trump mengumumkan akan berunding di Oman dengan Iran soal program nuklir mereka. Ia ingin pertemuan langsung tanpa fasilitator. Namun Iran menolak dan ingin negosiasi dilakukan secara tidak langsung seperti yang selama ini dilakukan. Apalagi Trump sudah mengancam akan mengebom Iran jika perundingan gagal terlaksana. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak dalam video berikut. Keinginan Trump untuk segera berunding dengan Iran disampaikannya di Gedung Putih pada Senin 7 April 2025 waktu setempat. Trump mengungkapkan hal itu di sela pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Tak ada penjelasan apakah rencana perundingan itu bagian dari pembicaraan Trump dengan Netanyahu atau tidak. We're having direct talks with. Wait. We're having direct talks with Iran, and they've started. It'll go on Saturday. We have a very big meeting, and we'll see what can happen. And I think everybody agrees that doing a deal would be preferable to doing the obvious. And the obvious is not something that I want to be involved with, or frankly, that Israel wants to be involved with if they can avoid it. So we're going to see if we can avoid it. But it's getting to be very dangerous territory. And hopefully those talks will be successful. And I think it would be in Iran's best interest if they are successful. We hope that's going to happen. And we had just a lot of good talks on a lot of things. Presiden Amerika Serikat itu tidak memberikan penjelasan detail soal substansi yang akan dibicarakan dengan Teheran. Trump hanya menekankan bahwa jika pembicaraan itu gagal, Iran akan berada dalam bahaya besar. Sebab Iran dipandangnya sebagai satu dari sekian banyak negara yang seharusnya tidak memiliki kemampuan nuklir tanpa menjelaskan alasannya. I think if the talks aren't successful with Iran, I think Iran is going to be in great danger. And I hate to say it, great danger, because they can't have a nuclear weapon. So is that a yes? You know, it's not a complicated formula. Iran cannot have a nuclear weapon. That's all there is. So is Can't the have US it. ready? Right now we have Ready countries that reaction? have nuclear power that shouldn't have it, but I'm sure we'll be able to negotiate out of that too as part of this later on down the line. But Iran cannot have a nuclear weapon. And if the talks aren't successful, I actually think it'll be a very bad day for Iran if that's the case. Yeah. Adapun perundingan ini merupakan kelanjutan dari yang pernah dilakukan sebelumnya pada masa pemerintahan Joe Biden. Akan tetapi tak ada hasil memuaskan yang didapat dalam masa perundingan tidak langsung tersebut. Sejumlah negara Eropa juga telah mendorong pembicaraan soal program nuklir Iran pada November 2024. Sama seperti pembicaraan sebelumnya, tidak ada kejelasan soal hasil perundingan. Sementara perundingan langsung pernah terjadi di masa pemerintahan Presiden Barack Obama yang berujung pada kesepakatan nuklir Iran atau JCPOA di tahun 2015. Kesepakatan itu intinya menawarkan keringanan sanksi bagi Iran sebagai imbalan atas aktivitas pengayaan uraniumnya. Namun saat Trump berkuasa di periode pertama, Amerika secara sepihak meninggalkan kesepakatan itu. Adapun menurut rencana delegasi Iran akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, sementara AS akan dipimpin oleh utusan Presiden Steve Witkoff. Menurut kantor berita Iran atau IRNA, pemerintah Rusia menawarkan diri menjadi fasilitator dialog. Moskow menyatakan terus berkonsultasi dengan Teheran dan siap mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah nuklir secara politis dan diplomatis. Komitmen ini diungkap oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov saat ditanya soal peluang Rusia menjadi mediator AS Iran. Lantas bagaimana respon Iran terkait rencana pertemuan langsung ini?
Sebelum ini, Iran, Rusia, dan China mengadakan pertemuan trilateral soal nuklir pada Selasa 8 April 2025. Duta Besar Iran untuk Rusia, Qasem Jalali, menyebut tak cuma soal nuklir, ketiga negara juga berencana membahas soal masalah bilateral, serta perkembangan dalam urusan internasional dan regional. Qasem Jalali mengatakan ketiganya sebelumnya telah mengadakan pertemuan untuk mengkoordinasikan posisi mereka di forum internasional dan bekerja menuju solusi negosiasi yang produktif terkait pencabutan sanksi Barat. Berbagai pertemuan ini berlangsung di Beijing dan di kantor pusat organisasi internasional di Wina. Jalali menekankan pertemuan mendatang akan melanjutkan kemajuan yang telah dicapai dalam diskusi-diskusi sebelumnya. Sementara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi kembali menegaskan pihaknya lebih suka negosiasi secara tidak langsung Selasa 8 April 2025. Tujuan utama Teheran ditegaskannya adalah mengamankan hak-hak rakyat Iran dan mencabut sanksi. هدف اصلی ما در مذاکره طبیعی هستش که احقاق حقوق مردم ایران و رفع تحریم ها هست و اگر اراده واقعی در طرف مقابل وجود داشته باشه به نظر من این هدف دستیافتنی هست. به شیوهش هم ارتباطی نداره، مستقیم یا غیر مستقیم. در حال حاضر ترجیح ما غیر مستقیم هست. قراری برای تبدیلش به مستقیم نداریم چون مستقیم رو مفید نمیدونیم برای اهداف مذاکره. و اگر که طرف مقابل اراده واقعی داشته باشه از نظر ما توافق قابل حصول است. بنابراین طبق اون عبارت معروفی که وجود داره توپ در زمین آمریکاست. اگر با اراده واقعی به عمان بیان حتما به نتیجه میرسه. Ia juga mengingatkan negaranya akan tetap tegas dalam membela kepentingan dan kedaulatan nasionalnya. Perundingan nuklir antara Iran dengan Amerika Serikat nampaknya semakin dekat menjadi kenyataan. Meskipun kedua negara berselisih pendapat soal metode perundingannya, Amerika ingin perundingan langsung, sementara Iran tidak, tentu dengan berbagai alasannya. Lalu akan seperti apa wujud perundingan yang rencananya akan digelar pada Sabtu mendatang? Akankah ada kesepakatan besar yang diteken, seperti JCPOA di tahun 2015? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.